Oke, di video kali ini kita akan coba membahas tentang bentuk akar, di mana lebih spesifik kita akan mencoba merasionalkan bentuk akar dengan cara merasionalkan bentuk penyebut, ya. Kemudian nanti ada bentuk pembilang dari pecahan, kita akan coba rasionalkan. Bisa diperhatikan dari contoh yang pertama, cara untuk merasionalkan penyebut pecahan, di mana bentuk penyebutnya adalah bentuk akar. Kita bisa menggunakan metode mengkalikan dengan faktor kawan, ya. Oke, seperti apa? Nah, misalkan kita punya 6 per akar 2, berarti cara penyelesaiannya adalah kita bisa kali faktor sekawan. Memberikan perlakuan yaitu kali faktor sekawan. Seperti apa kali faktor sekawan? Nah, perhatikan di bawah pernya atau yang menjadi penyebutnya dia bentuknya akar, itu akar 2, berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Kenapa? Karena nilai ini akar 2 dibagi akar 2 itu kan nilainya 1 ya, gitu. Jadi tidak merubah nilai, hanya akan merubah bentuk saja. Sehingga hasilnya yaitu 6, ya, 6 kali akar 2, 6 akar 2 per akar 2 kali akar 2, itu akar 4. Berarti 6 akar 2 per akar 4 adalah 2. Berarti 6 per 2 adalah 3. Berarti 3 akar 2. Oke, selesai. Jadi ini adalah hasil atau bentuk rasional dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Oke, untuk lebih pahamnya, di sebelah kanan ada soal untuk dicoba, ya silahkan dicoba di buku tugas kalian masing-masing, yaitu 5 akar 3. Bagaimana cara merasionalkannya? Ya, sama seperti contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Contoh 1, silakan. Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang kedua. Jika bentuknya adalah 4 per akar 7 ditambah akar 3. Nah, ini kan yang di bawah pernya kan akar 7 tambah akar 3. Tidak bisa langsung kita jumlahkan, betul tidak? Karena sifat dari penjumlahan dua buah bilangan. Akar itu adalah angka atau bilangan yang di dalam akarnya itu harus sama. Berarti kita coba rasionalkan. Bagaimana cara rasionalkannya? Kita akan coba seperti ini. 4 per akar 7 ditambah akar 3, ya. Kita coba kalikan, ya. Kita kalikan dengan faktor sekawannya, ya, yaitu siapa? Ya ini, ya, sama, tapi tandanya berkebalikan. Kalau di sini penghubungnya penjumlahan, berarti kita akan punya di sini akar 7 dikurangi akar 3 per akar 7 dikurangi akar 3, gitu ya. Nah, dan sebaliknya kalau di sininya pengurangan, berarti nanti kali kawannya di sininya adalah kebalikannya tanda. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita punya 4 kali akar 7 kurangi akar 3 dengan kalikan. Nah, yang ini prinsipnya sama seperti di aljabar, ya. Jika ada A plus B, oke, kita simpannya di sini ya. A plus B dikalikan dengan A min B, ya, ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat, ya. Kalian bisa ingat ini, ya. Prinsipnya boleh pakai yang itu. Sehingga ini menjadi akar 7 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Ini kita punya 4 kali akar 7, ya, dikurangi 4 kali akar 3, jadi 4 akar 3 dibagi, ya, akar 7 dikuadratkan sama saja menjadi
akar 49 ya. Ini akar 49 ya. Akar 49 berapa? Sama-sama dengan 7 ya. Dikurangi akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 9. Atau akar 9 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Oke. Jadi kita punya 4 akar 7 dikurangi 4 akar 3 per 7 kurangi 3 adalah 4. Jadi di sini 4 atau kita bisa ke yang tadi bentuknya yang awal ya. Kurangi 4 gitu. Jadi ini nanti bisa kita bagi 4 ya. 4 dengan 4 ini kita coret ya. Kita bagi karena di sini 4 dikali dan di dalam kurung ini akar 7 min akar 3. Berarti 4 dan 4 yang di bawah bisa kita coret. Jadi sisa akhirnya yaitu adalah akar 7 dikurangi akar 3. Oke. Selesai ya. Sip. Ini jawabannya. Untuk lebih pahamnya lagi silahkan bisa kalian coba soal ayo berlatih di samping kanan, yaitu 5 per akar 5 dikurangi akar 2 ya. Berarti nanti kali faktor serawannya nanti perlakuannya adalah ini berubah ya, jadi plus ya. 5 akar 5 plus akar 2 per akar 5 plus akar 2 itu silahkan nanti bisa dicoba masing-masing. Contoh 3, bagaimana kalau bentuknya seperti ini ya. Kalau bentuk seperti ini pun sama, berarti kita perhatikan ini menyebutnya 3 akar 2. Berarti kita coba 4 per 3 akar 2 ya. Maka kita berikan perlakuan kali faktor sekawan. Siapa? Nah, tidak usah 3 akar 2, tapi cukup akarnya saja. Akar 2 per akar 2 gitu ya. Kemudian selesaikan, berarti 4 kali akar 2 yaitu 4 akar 2 per ini berarti 3 kali 1. Di sini kan di depan akar 2 itu ada angka 1, berarti 3 kali 1 3 ya. Kemudian yang di dalam akarnya akar 2 kali akar 2 akar 4 gitu. Jadi kita punya 4 akar 2 per 3 akar 4 dikeluarkan jadi 2 ya. Jadi 4 per 6 akar 2. 4 per 6 disederhanakan jadi 2 per 3 akar 2. Oke, sudah selesai ya. Ini jawaban hasil rasional dari bentuk kata tersebut. Oke, seperti biasa di sebelah kanan silakan soal ayo berlatihnya dikerjakan. Coba. Next. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat seperti ini. Bagaimana? Berarti kita coba 1 ditambah 1 ditambah akar 2 per 1 dikurangi akar 2. Kemudian kita berikan perlakuan kali faktor sekawan. Oke. Yang mana? Yang ini ya. 1 ditambah akar 2, 1 ditambah akar 2 gitu. Kemudian kita akan punya 1 ditambah akar 2 kali 1 ditambah akar 2. Nah, ini jadi 1 ditambah akar 2 kuadrat ya. Oke, kuadrat ya. Ini tanda kurung. Dikuadratkan. Kalau yang bawah berarti prinsipnya sama seperti yang tadi, yang aljabar. Nah, yang ini ya, yang ini ya, kita bisa gunakan. Berarti ini sama saja kayak 1 dengan 1 yang kita kalikan ya, kita kuadratkan. Berarti 1 kuadrat terus 1 kuadrat, kemudian akar 2 dengan akar 2 berarti jadi akar 2 kuadrat. Sehingga kalau yang ini gimana? Kalau yang atas, kalau yang atas kan sifatnya ini A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat.
gitu. Ini boleh dipakai ya, sehingga ini menjadi 1 dikuadratkan 1 ditambah 2 kali 1 kali akar 2, 2 akar 2 ditambah akar 2 dikuadratkan, jadi akar 4 gitu ya, per, nah ini 1 min akar 2 dikuadratkan ke 2 ya. Oke, kemudian 1 ditambah 2 akar 2, akar 4 tadi berapa? 2 per 1 kurangi 2 min 1 gitu. Kemudian ke pinggir ya, kita pindahkan 1 yang ini, 2 yang ini dengan yang ini bisa kita operasikan ya. Berarti 1 tambah 2 jadi 3 ditambah 2 akar 2 nya tetap ya, per min 1, ya udah, berarti yang atas dibagi min 1 hasilnya adalah negatif 3 plus 2 akar 2 gini, atau kurang lebih ini kita masukkan, ini kalikan negatif kali 3 negatif 3, negatif kali plus 2 akar 2 jadi negatif 2 akar 2, begitu, selesai ya. Ini silakan coba soal ayo berlatih di samping. Oke, terakhir ya, seperti ini terakhir kalau tidak salah. Bagaimana ketika kita merasionalkan bentuk pembilang dari sebuah pecahan ya, di mana pembilangnya memiliki bentuk akar seperti ini ya, jadi penyebutnya aman, dia bilangan biasa ya, berarti sama saja seperti yang tadi konsepnya, sehingga kita bisa menambahkan perlakuan ya. Oke, perlakuannya kali faktor sekawan, tapi patokannya dari pembilang ya, berarti di perlakuannya akan jadi akar 2 ditambah ya, karena di sini tadi negatif, tambah akar 3 akar 2 ditambah akar 3 gitu ya. Kemudian sudah kita proses. Oke, akar 2 min akar 3 kali akar 2 ditambah akar 3. Nah, bisa kan tadi yang pakai aljabar ya, jadi langsung. Jadi akar 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat ya. Kemudian yang di bawah 5 kali akar 2 ditambah akar 3 gitu. Oke. Nah, kemudian di sini berapa? Akar 2 kuadrat 2, akar 3 kuadrat, nah 3 ya. Oke, per 5 kali akar 2 ditambah akar 3. Oke, terus seperti ini, berarti 2 dikurangi 3 hasilnya adalah min 1 per 5 kali akar 2 ditambah akar 3. Udah ya, seperti ini. Tak bentuk. Oke, selesai. Silakan bisa dicoba soal-soal ayo berlatih di samping kanan. Itu saja. Terima kasih untuk materi merasionalkan pecahan ya, dengan cara merasionalkan penyebut dan pembilang dari sebuah pecahan yang mengandung bentuk akar seperti itu. Silakan bisa dipelajari, semoga bermanfaat. Terima kasih.